Insya Allah di video kali ini kita bakal ngebahas tentang informasi yang jarang banget dipublikasikan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh. Di video kali ini kita bakal ngebahas lagi tentang Ma'had. Iya, Ma'had UIN Jakarta. Karena di video yang kemarin, alhamdulillah banyak banget respon positif dari Akang Teteh semuanya. Dan katanya pada bilang, "Teh, tolong dong jelasin lebih detailnya lagi." Oke, di sini aku sebagai alumni dari Mahasantri Ma'had Al-Jamiah akan membahas tentang yang pertama ada kegiatan apa saja yang ada di UIN Jakarta. Kegiatan di Ma'had Al-Jamiah itu kan ada 6 mabna. Nah, 6 mabna tersebut kegiatannya kurang lebih sama dengan mabna-mabna yang lain. Kegiatan yang pertama ialah kita diwajibkan untuk sholat berjamaah di asrama atau di Ma'had. Lalu setelah sholat subuh berjamaah, kita ada taklim pagi atau disebut dengan morning activity. Nah, morning activity itu belajar tentang bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Terus kita juga ada kelas tahfidz atau tahsin. Nah, kita pas masuk kan ya, kita itu dites. Kita masuk ke kelas tahfidz atau kelas tahsin seperti itu. Kalau siang itu kan kita dibebasin ya, nggak ada acara di Ma'had gitu. Terus karena pas siang hari kita waktunya di kampus. Setelah itu kita masuk ke azan maghrib. Kita diwajibkan untuk sholat maghrib berjamaah dengan mahasantri dan mudabir atau mudabiroh gitu. Terus setelah sholat maghrib ada speech atau kultum. Nah, di kultum tersebut jadi ada kayak perwakilan mahasantri gitu ya yang mulai berbicara di depan umum gitu. Jadi speech juga bagus sih, soalnya kayak kita itu melatih keberanian, melatih public speaking juga kan ya. Terus bahasanya itu harus bahasa Arab atau bahasa Inggris. Setelah itu ada taklim malam. Nah, di taklim malam ini kita diajarkan oleh dosen dari UIN Jakarta sendiri, yaitu ustadz atau ustazahnya gitu ya kalau di Ma'had. Kita juga belajar tentang fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Jadi ya mencakup gitu. Kita bisa dapat siraman rohani gitu ya, untuk meningkatkan keimanan kita dari ustadz atau ustazahnya. Lain halnya dengan mabna yang khusus untuk fakultas kesehatan dan kedokteran, itu mereka berbeda gitu dari mabna yang lain. Setelah sholat maghrib, mereka tidak ada kultum. Terus hari Sabtu dan Minggunya itu mereka free gitu di sananya. Maksudnya free di Ma'hadnya ya, karena mereka itu ada acara di kampusnya setiap hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, setiap hari kita ada jam bahasa atau language hour ya. Nah, di jam bahasa ini kita diwajibkan untuk berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Jadi kita itu tidak boleh berbicara bahasa Indonesia di jam-jam tertentu gitu. Adapun kegiatan mingguan di Ma'had Al-Jamiah, yang pertama ada barzanji. Yang kedua, kita mahasantri itu membaca surat Yasin atau Al-Kahfi secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada eskul setiap hari Sabtu. Untuk eskulnya sendiri ada marawis, nasyid, ada karya tulis ilmiah, terus ada language castle lah hese ngomong namanya, pokoknya tentang bahasa-bahasa gitu ya ada. Terus angklung ada, nari juga ada. Untuk kegiatan bulanannya ada sabsi atau Sabtu bersih.
Jadi kita itu bersih-bersih kita lagi maksudnya di Ma'had gitu ya. Di Ma'had itu ada kegiatan bersih-bersih gitu ya. Karena kalau misalkan bersih kan jadi nyaman ya, kita juga tinggal di asramanya. Terus biasanya setelah sabsi itu ada senam. Jadi ya kita olahraga gitu ya dengan mahasantri yang lain. Terus ada khataman Al-Quran juga per bulannya. Selain dari khataman Quran juga ada tahajud bersama. Jadi kayak misalkan di lapangan gitu, di lapangan kita tahajud bareng, kita bangun pagi, dibangunnya itu jam 3 kalau nggak salah. Setelah tahajud bareng kita sholat subuh berjamaah gitu. Ada juga nih kegiatan per semesternya. Nah, kegiatan per semesternya itu biasanya kalau misalkan mau UAS itu kita ngadain istighosah gitu. Istighosah bersama pimpinan Ma'had, khusus untuk di Mabna Syarifah Khadijah dan Mabna Sultan Hasanuddin. Ini kata kakaknya ya, menurut informasi yang terpercaya gitu. Mereka per semesternya mahasantrinya akan diadakan cek kesehatan gitu. Untuk kegiatan tahunannya ini ya menarik dan seru-seru banget gitu ya pas kemarin. Jadi yang pertama, pada saat kita menjadi mahasantri yang baru, ada kegiatan yang namanya MOSA, Masa Orientasi Mahasantri kalau nggak salah ya. Terus selain MOSA, kita juga ada SG atau Stadium General. Biasanya kalau di Stadium General itu kita diadakannya bersamaan dengan hari-hari besar Islam gitu. Terus kegiatan tahunannya yang lain juga kita setiap hari besar hari raya Islam kita mengadakan, misalkan kayak Maulid, Rajab, terus Muharram, kita lagi maksudnya di Ma'had gitu ya, mengadakan kegiatan tahunan. Kan tadi pas masuk ada MOSA. Terus setelah kita lulus menjadi mahasantri, itu ada yang namanya haflah at-takharuj. Nah, kemarin kebetulan karena masa pandemi ya cukup sedih sih, karena tidak bisa merasakan haflah di audit gitu ya, auditorium. Tahun-tahun lalu kan di audit ya. Kalau tahun 19, tahun angkatan aku itu online. Jadi kita haflahnya atau wisuda online. Nah, ada juga kegiatan tahunan yang namanya Mahrojan. Mahrojan ini menurut informasi yang terpercaya kembali, jadi Mahrojan itu mengadakan lomba-lomba gitu ya antar mahasantri dari setiap mabnanya. Jadi per mabna itu ada perwakilannya untuk dilombakan kembali. Nah, di Mahrojan ini juga ada salah satunya itu pemilihan duta mahasantri. Duta mahasantri itu ada di Mahrojan. Seperti itu. Namun sedih lagi nih, karena angkatan aku nggak kebagian, maksudnya nggak diadain gitu acara mahrojannya, jadi ditunda gitu. Nah, ada juga nih perbedaan lain dengan mabna yang khusus yang dua itu ya, Mabna Syarifah Khadijah dengan Mabna Sultan Hasanuddin. Perbedaannya mereka kegiatannya itu lebih langsung merujuk ke kesehatan gitu, karena emang mereka berada di bidang kesehatan seperti itu. Lalu dari taklimnya atau pengajaran-pengajaran yang lainnya itu lebih membahasnya ke kesehatan, jadi menyangkut paut antara kesehatan dengan keagamaan seperti itu. Kita juga diajarkan untuk selalu bersama-sama. Contohnya belajar bersama, makan bersama gitu ya, kayak ya pokoknya mah kita di sana itu diajarkan untuk gotong royong gitu bersama-sama. Terus ada yang nanya nih, Teh kenapa sih harus tinggal di Ma'had? Teh apa sih manfaatnya? Nah, jadi yang pertama itu kita bakal dapat banyak informasi. Nah, informasinya itu kan kayak kita bisa sharing gitu ya dengan kakak tingkat. Kakak tingkat di sana sebagai mudabir atau mudabirohnya, kita bisa sharing tentang informasi untuk mendapat IPK 4. Banyak loh kakak-kakak mudabiroh yang di sana atau mudabir ya yang mendapat nilai IPK-nya itu 4.
tepuk tangan dulu. Kita juga sering banget sama kakak-kakaknya itu sharing tentang beasiswa. Jadi mahasantri itu sering nanyain, Kak, beasiswa apa sih sekarang yang ada gitu. Nah, banyak juga dari kakak-kakak mudabir atau mudabirohnya itu mendapatkan beasiswa, entah itu dari pemerintah atau dari kampusnya. Pokoknya mah banyak deh informasi tentang beasiswa gitu ya dari kakak-kakaknya yang secara langsung mendapatkan beasiswa tersebut. Kan jadi jelas ya kalau misalkan kita nanya langsung ke orangnya yang mendapatkan mah daripada ecek-ecek nak gitu, sahur-sahurna kalau kata bahasa Sunda mah gitu. Daripada katanya, mending kita nanya langsung ke yang mendapatkan gitu. Terus kita juga di sana sering terjadi kayak pertukaran budaya gitu ya. Kan banyak ya di video yang kemarin pernah dijelasin kan, banyak banget teman-teman, ada yang dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi kita tuh saling tahu gitu budaya mereka, karena oh gini loh budaya di mereka, oh gini loh budaya di kita. Kan jadi enak gitu ya mendapatkan informasi yang baru gitu tentang budaya mereka. Selain itu ada juga mahasiswa internasional yang stay gitu ya, yang stay-nya di Ma'had, yaitu biasanya stay-nya di Mabna Rusunawa dan Mabna Syekh Nawawi. Yes, ada orang kalau nggak salah teh kemarin katanya ada orang Malaysia, terus ada orang Afrika. Nah, mereka itu jadi bisa tahu gitu dengan kita, oh budaya luar negeri tuh gini loh. Selain itu, nambahin soft skill juga nggak sih? Karena di sana di Ma'had sendiri kita dilatih kayak bikin CV gitu ya. Terus ada pelatihan public speaking dan lain-lain. Manfaat yang lain bisa nambahin prestasi juga loh. Iya, nambahin prestasi. Karena di Ma'had Al-Jamiah itu sering banget diadain perlombaan, nggak cuman pas mahrojan aja, tapi misalkan permabdanya sendiri seringkali mengadakan acara untuk kayak perlombaan gitu, untuk mengasah soft skill mahasantrinya gitu. Jadi ya nambahin prestasi kita juga nggak sih kalau misalkan kayak ya alhamdulillah gitu, aku pernah ikutan lomba di Ma'had loh gitu. Contohnya kayak canda kan teteh. Manfaat yang lain, kita diajarkan juga ilmu tentang organisasi gitu ya. Di Ma'had Al-Jamiah sendiri ada organisasi yang namanya OMM, Organisasi Mudabir atau Mudabiro. Untuk di Mabna Syarifah Khadijah dengan Mabna Sultan Hasanuddin ada yang dinamakan dengan UKA, Unit Kesehatan Asrama. Jadi kalau misalkan ada mahasantrinya yang sakit gitu ya, jadi terpantaulah oleh yang namanya Alteda. Alteda itu pengurus dari UKA-nya sendiri. Nah, Alteda ini dilatih oleh kakak-kakak senior atau kakak-kakak mudabir atau mudabiroh yang ada di Ma'had Al-Jamiahnya sendiri. Informasi tersebut aku dapatkan dari insya Allah sumber yang terpercaya gitu ya, dari kakak-kakak mudabir dan mudabirohnya sendiri dari setiap mabunanya. Oke, makasih banyak akak teteh semuanya yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Jangan bosan-bosan terus menonton video yang diupload oleh channelnya Teh Neng gitu ya. Jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe channel ini, di-share juga ya. Insya Allah informasinya yang bermanfaat. Hapunten oge bilih aya kalepatan gitu ya dari awal sampai akhir. Terus kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat atau ada informasi tambahan, boleh komen aja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga part 2-nya ya.